Survei terakhir kan masih unggul Hermanrul. Tentu saja pasangan 02 berusaha lah ya, maksimal mungkin ya, agar bisa menyusul lah pada saat penyelenggaraan pemilihan pada tanggal 27 nanti kan. Saya kira itu tiga-tiga pasti melakukan strategi kampanye, baik itu dilakukan melalui udara maupun melalui darat, seperti datang berkunjung jumlah mata pilih yang besar itu jadi arena pertempuran seperti misal Palembang 1,2 Banyuasin itu kan jadi arena pertempuran gitu kan. Banyuasin. Nah, sementara arena pertempuran ini kan masuknya dengan Edi Santana itu kan mengubah peta sebenarnya kan. Di kota juga ada suara-suara MY dengan Anita Nuringati. Saya kira tergerus juga itu, apalagi yang di Oganelir ya, karena itu tempatnya Edi Santana juga kan. Ya, desanya semakin kuat berarti ya. Betul, kalau di kota Palembang Edi Santana kan pernah jadi wali kota kan. Periode bahkan. Cukup kuat dan dia cukup dikenal memang. Nah, itu tentu saja menggerus juga suara Hermanrul. Tapi kalau dari survei terakhir kan masih unggul Hermanrul. Tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com. Menjelang Pilkada serentak 27 November mendatang, suhu politik di Sumsel semakin memanas. Masing-masing kandidat sudah melakukan kampanye dan juga barangkali beragam kampanye juga sudah disampaikan, mulai dari positif campaign, negatif campaign, bahkan mungkin ada juga yang black campaign ya, walaupun mungkin tidak terpantau. Nah, bagaimana sebenarnya peluang para kandidat, karena memang sudah mengerucut ada 3 pasang. Yang pertama HDCU, Herman Deru dan Ci Ujang, lalu ada Mawari Yahya dan Ibu Anita Nuringhati, dan pasangan ketiga Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia. Nah, masing-masing sebenarnya punya kesempatan dan peluang yang sama untuk menjadi pemenang dalam Pilkada serentak kali ini untuk memimpin Sumsel. Nah, telah hadir bersama saya seorang pengamat politik juga budayawan, Dr. Tareh Rashid MSI. Ya. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Assalamualkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Kak? Alhamdulillah Ya, sehat. jadi bagaimana, Kak, sebenarnya menurut kacamata Kak Tareh ini sebenarnya peluang bagi para kandidat ini, 3 kandidat ini, 3 pasang ya? Ya, sekarang kan sedang masa kampanye mereka kan, masuk tahapan kampanye kan. Bentar lagi tahapan debat publik ya. Debat publik bentar lagi. Kemudian minggu tenang ya mulai coblos kan kira-kira gitu. Nah, kalau kita melihat peluang bagaimana di antara ketiga kandidat ini ada nomor 1 yaitu Hermanrul dan Ci Ujang. Kemudian nomor 2 Edi Santana dengan Rizky Aprilia kan. Sudah ada nomornya? Ya, nomor 3 ya Pak Mawari Yahya dan Ibu Anita Nuringati kan. Dari ketiga ini, kalau saya mencoba merujuk hasil survei ya. Dari hasil survei terakhir aja saya lihat masih unggul Hermanrul itu, baik popularitas, elektabilitasnya itu masih unggul lah di antara kedua kandidat ini. Nah, ada dalam survei terakhir tuh ada pertanyaan yang bentuknya top of mind itu. Andai kata hari ini diselenggarakan pemilihan, itu cukup besar Hermanrul itu di situ 67-an ya. 67 ke atas. Kalau nggak salah ya, lupa ingat. Pokoknya 60 lebih ke atas, ya, 60 ke atas ya. Nah, yang lain kan masih ada 25, ada di bawah itu kan.
Nah ini apa dari survei ini saya kira agak besar peluangnya Hermandu dengan Cik Ujang gitu kan. Tentu saja pasangan nomor 2 dan nomor 3 itu kan pasti melakukan strategi kampanye itu untuk mengejar top of mind itu ya. Saya kira itu yang sedang terjadi sekarang, bahwa beragam tentu saja strategi yang mereka lakukan ya. Mungkin mereka akan menempatkan atau menjadi fokus lah di mana area pertempuran. Saya kira pemilih-pemilih yang paling besar di daerah jumlah mata pilih yang besar itu jadi arena pertempuran, seperti misal Palembang atau 1,2 Banyuasin itu kan jadi arena pertempuran gitu kan. Banyuasin. Nah sementara arena pertempuran ini kan masuknya dengan Edi Santana itu kan mengubah peta sebenarnya kan. Di kota juga ada suara-suara MY dengan Anita Nuringati, saya kira tergerus juga itu, apalagi yang di Oganelir ya, karena itu tempatnya Edi Santana juga kan. Ya desanya semakin kuat berarti ya. Betul, kalau di kota Palembang Edi Santana kan pernah jadi wali kota 2 kan. periode bahkan. Cukup kuat dan dia cukup ya, dikenal memang. Nah itu tentu saja menggerus juga suara Hermandu. Tapi kalau dari survei terakhir kan masih unggul Hermandu. Tentu saja pasangan 02 berusaha lah ya, maksimal mungkin ya, agar bisa menyusul lah pada saat penyelenggaraan pemilihan pada tanggal 27 nanti kan. Saya kira itu tiga-tiga pasti melakukan strategi kampanye, baik itu dilakukan melalui udara itu maupun melalui darat seperti datang, berkunjung dan sebagainya itu. Dan ada yang mendatang dengan menggunakan helikopter, macam-macam ya, alat-alat yang dipakai itu, termasuklah penyebaran alat-alat kontak itu. Tapi yang paling efektif dari survei itu adalah tatap muka, kunjungan langsung gitu. Nah, dari kunjungan langsung ini kalau kita lihat itu udah dimulai oleh Hermandu ya dalam hal ini. Itu agak cukup banyak yang udah dilakukan Hermandu dari sebelum sampai sekarang ya. Sekarang udah memang masanya kampanye kan. Dan suasananya rata-rata pecah ya. Sebenarnya pecah semua ya, baik itu Mawardi, ataupun Manderu ataupun Pak di sana sebenarnya memang pecah ya. Betul. Di Oki. Yang menarik lagi di Prabu Mulih itu sebenarnya di irisannya. Padahal di situ kan ada adiknya Pak Mawardi ya sebagai mantan wali kota, dan istrinya juga. Malah dua periode kan adiknya Pak Mawardi istrinya juga maju sebagai calon wali kota. Istrinya. Ya, tapi ternyata di sana justru dia mendukung ke HDCU. Itu sebenarnya ada sesuatu yang menarik juga di situ. Betul. Kalau kita melihat survei lama ketika Hermandu masih berpasangan sama Mawardi, di situ kan malah sebelumnya waktu Hermandu dengan Alek Nurdin itu cukup besar juga suara Hermandu karena memang jadi udah cukup lama Hermandu memelihara ya, membangun kontak dengan masyarakat Pemulih. Nah kalau kita bedah masing-masing nih, misalnya mulai dari nomor 1, sebenarnya apa sih keunggulan dan kelebihan pasangan nomor 1 ini? Ya, keunggulan itu kan bisa kita lihat dari misal program itu. Kalau kita lihat kan programnya kan baik nomor 1 agak beda saya lihat programnya. Nomor 2 dengan nomor 3 ini agak mirip-mirip, mendorong sekolah gratis dengan berobat gratis. Saya kira sekolah gratis dengan berobat gratis ini kan dalam tanda petik itu kan sebenarnya ya permainan politik juga sebenarnya. Pada dasarnya
pemerintah sudah menggratiskan. Sekolah itu kan wajib belajar ya. wajib belajar kan. Untuk 9 tahun. Betul. Di kesehatan juga pemerintah kan menggunakan apa? Dulu asuransi apa? JKN apa gitu kan. JKN. Nah, sekarang KIS. kan menggunakan apa? KIS. Ya KIS. Sekarang kan menggunakan BPJS kan. BPJS. Nah, saya lihat di Herman Dru dia menggunakan JPS melalui program berkat itu kan. Berkat, ya. Itu yang dia lakukan ketika mereka bersama Ya. Mawardiaya. Ya, artinya ketika ada warga yang belum termasuk dalam KIS gitu kan, dan belum tidak juga masuk dalam BPJS yang ditanggung mandiri, oleh maka pemerintah. ditanggung oleh yang berkat Ya, fakir berkat tadi ya. itu program berkat. Nah, program berkat ini saya lihat apa nama itu dilanjutkan kembali gitu Ya. kan. Artinya begini. Di berkat itu pada dasarnya ya tidak dibuang gratisnya, tetap aja, tapi membenahi bagaimana pelayanan kepada pasien itu, kepada apa yang mau berobat itu yang penting. Ya. Jadi bagaimana misalnya masyarakat yang butuh berobat itu pelayanannya bagaimana? Kan kita kadang dengar ada diskriminasi kan, oh BPJS beda dengan ini kan gitu kan, perlakuannya juga beda kan. Nah kita berharap apa, terutama pihak rumah sakit dalam hal ini itu. Nah ini juga dari pemerintah yang harus apa menegaskan bagaimana pelayanan apa terhadap apa pasien itu kan. Jadi tidak harus ada apa nama diskriminasi, Ya. meskipun dia katakanlah di backup oleh BPJS gitu. Toh pada dasarnya dia manusia semua, Ya. warga negara Indonesia Yang punya hak yang sama ya. yang punya hak yang sama gitu kan. Baik anak-anak, dewasa maupun manula ya. Tuh Nah, kalau yang nomor 2 sama itu nomor 2 begitu juga mendorong program sekolah gratis apa nama tuh pertama itu ya. pendidikan gratis sama dengan nomor 3 gitu kan. Apa mungkin kelebihan dari program kalau sekolah gratis dan berobat gratis kan identik dengan Pak Alex Nurdin ini. Apa yang mungkin yang membedakan program nomor 2 ini dengan sebelumnya atau hanya meneruskan? Ya sebenarnya itu tadi ini kan bahasa politik gitu. Pada dasarnya kita ambil dulu ya. Dari mulai SD, SMP ya, 9 tahun kan wajib itu kan. Wajib belajar itu. Wajib belajar ya. Pendidikan ya. Nah, ini pendidikan dasar namanya kan. Itu wajib itu kan. Wajib itu artinya pemerintah sesuai dengan mandat apa nama itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaan itu negara pemerintah ya dalam ini punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, orang yang cerdas itu harus sehat kan. Kan gitu kan. Jadi di situ ada 2 hak dasar kan, hak pendidikan dengan hak kesehatan gitu. Jadi hak dasar ini dan itu wajib bagi negara memenuhinya. Right to feel gitu kan. Jadi dalam apa perspektif hak asasi manusianya. Jadi harus apa negara harus memenuhi hak-hak rakyat itu gitu. Dalam hal ini terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Kalau nomor 2 ini kan kalau tidak salah ini tagline itu Sumsel cerah ya. Ya cerah tetap juga dalam konteks apa nama itu pendidikannya saya lihat itu mendorong juga pendidikan gratis itu. Jadi kembali lagi sebenarnya yang mungkin bisa di backup oleh pemerintah daerah itu paling apa nama tuh terkait dengan apa peralatan. Karena seluruhnya sudah di backup semua, termasuk BOS itu kan sebenarnya memfasilitasi kebutuhan sekolah kan. Ya. Nah jadi yang penting itu barangkali di pemerintahan daerah barangkali memfasilitasi seperti perangkat baju, seragam dan sebagainya. Mungkin bisa lah di situ ya. Tapi bukan berarti dia gratis jadinya kan. Sekolahnya bukan gratis. Itu artinya kalau di Anies itu di Jakarta itu kan ditambahin jadi plus kan. Nah, plus itulah jadi kebijakan pemerintah ibu kota waktu itu kan di masa pemerintahan Anies. Nah plusnya itu yang bisa. Jadi tak ada gratis gitu kan. Karena mau sebenarnya kan secara teori pendidikan itu juga ada 3 sudah pilar. ada. Ada apa nama itu pemerintah, anggaran ada pendidikan sudah ada. Masyarakat dan ada orang tua. Orang tua kan juga punya kewajiban memberikan pendidikan kepada anak-anaknya kan sebenarnya. Gitu.
Ya kalau dalam undang-undang sekarang kan memang masyarakat jadi dilibatkan dalam undang-undang pendidikan ya. Ya. Di situ dikatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ya pemerintah itu. Masyarakat. Di situ ya masyarakat termasuklah orang tua kan. Orang tua. Kan masyarakatnya include orang tua kan. Ya, include ya. Nah, kalau yang pasangan nomor 3, Pak Muwardi dengan Ibu Anita. Sama mau mengembalikan program gratisnya Alek Nurdin kemarin Ya, kan. artinya kan mungkin dia ini kemarin itu sempat disinggung ada yang katanya jadul itu kemudian bisa ikut naik juga ya. Jadul itu barangkali ini ungkapan si Herman dulu ya. Iya. Kalau kita maknai jadul itu dalam artian programnya gitu. Ya, programnya sebenarnya dia sudah melaksanakan itu. Iya, Ya, jadi program itu itu jangan program lama dibahas gitu kan. lagi. Iya. Sudah jadul itu kira-kira begitu. Betul. Tapi apa nama tuh itu hak dasar pendidikan dengan kesehatan tetap menjadi hak dasar. Ya. Gitu. Tapi programnya itu memang udah maksudnya jadul di situ Barang lama. barang lama. Dan artinya kalau kita melihat dari 3 pasang calon ini juga masing-masing punya program sama ya, fokus yang kesehatan dan berobat gratis. Iya, ya, kayak pendidikan berkat gratis. tadi Iya. berobat apa nama tuh pakai KTP itu sama aja menggratiskan juga apa yang nggak di apa kan? Kalau kita lihat ya, Iya. kalau apa nama tuh ada warga negara yang tidak apa nama tuh mampu membayar kan di backup oleh Ya. Pemprov. Kan gitu. Artinya apa? Sama aja gratis itu kan. Hanya tidak sebuah gratis itu. Sekarang kalau maksud saya itu tadi bagaimana pelayanan terhadap mereka gitu Iya. loh. Jadi kontennya itu gratis tapi walaupun tidak namanya ada Tidak sebutan disebut gratis. berobat Iya. apa berkat itu Berkat. kan. Kalau di nomor 1 kan. Iya. Kalau di nomor 3 ya itu tadi mau mengembalikan apa program berobat gratis. Kalau sekolah mengembalikan gratis itu. berarti kan seolah-olah ada jeda ya. Sebelum ada dulu pernah ada kemudian tidak ada dikembalikan itu kira-kira seperti itu. Iya, itu Bahasanya kesannya kan. Iya, kesannya. Padahal itu pemerintah pusat tetap mensubsidi apa nama tuh pendidikan maupun berobat. Iya. Udah ada gratis semua. Iya. Artinya Cuman kita menambahi kadang-kadang gitu mungkin kan. barangkali ada klik-kliknya masing-masing ya, beda-beda program visi dan nanti kelihatan di visi dan misi nanti kalau di depan bisa dijelaskan. Iya, tapi yang masing-masing calon itu. perlu diingat itu harus merujuk pada apa nama tuh ketentuan yang dibuat oleh WHO apa ya. Jadi harus apa nama tuh merujuk ke sana gitu loh. Jadi saya kira kalau mengacu apa nama tuh RPJPD dengan RPJPD nasional itu program daerah harus mengacu ke sana kan. Ya. Baik apa nama itu pendidikan, kesehatan tadi mengacu pada itu kan. Ya. Nah, itu semua sebenarnya sudah ada strategi di pusat kan. Jadi daerah paling menambahi gitu Ya. kan. Nah, ya itu yang dilakukan oleh Menambahi. nomor 1 yaitu lewat program berkatnya kemarin itu. Ya. Sekarang saya lihat itu mau dilanjutkan itu. Nomor 2 juga sama. Nomor 2 itu sama, tapi mungkin bedanya beda. Iya. Makanya mungkin barangkali di situ disebut jadul. Jadul itu barangkali dalam pengertian itu program yang lama Ya. gitu kan. Kalau yang ketiga juga sama, mengembalikan ya. Mengembalikan ya. Artinya kan masing-masing calon ini artinya punya perhatian yang sama terhadap pendidikan dan juga Ya, kesehatan. dengan Tinggal- kata lain ini kan hak dasar. Iya. Jadi hak dasar ya yang apa nama itu menjadi concern terhadap pemimpin gitu Iya. loh. Ya, yang hak dasar lain kan bagaimana memberi pekerjaan yang sesuai Iya. ya, apa yang bermartabat kepada warga negara. Nah, ini belum kan? Jadi apa nama itu banyak hal masih apa nama itu yang harus dikerjakan oleh pemimpin ke depan ya. Ya. Nah kalau kita melihat nih kan ada tinggal 5 minggu lagi, 5 minggu dipotong minggu tenang barangkali efektifnya hanya 4 minggu ya. Ya. Untuk bisa tidak menurut Kak Tarek mengubah hasil survei tadi karena sebenarnya memang tidak selamanya survei juga itu kan di atas kertas nih sama seperti bola lah di atas kertas boleh unggul tapi kan hasilnya kan di lapangan bisa beda kan. Nah, bisa tidak kemudian survei ini meningkat tapi ternyata di hasilnya Ya nanti bisa, tapi kan bisa butuh saja waktu kan. butuh waktu ya. Itu kan menyangkut strategi intervensi dari masing-masing kandidat ya. Tapi itu kan butuh waktu panjang. Kalau dalam waktu pendek 4 untuk minggu. melakukan perubahan agak berat gitu kan. Bisa mungkin relatif kecil gitu kan dan tidak terkejar dengan apa nama tuh
hasil survei yang terakhir Ya. ya, di mana pasangan 01 itu saya lihat itu 67-an ke atas kan. Ya. Nah, agak sulit dengan waktu yang singkat ini kan. Tapi apa nama tuh ya tentu saja apa nomor 2 nomor 3 berupaya ya toh untuk apa nama tuh mengejar ketertinggalan itu kan. Saya yakin itu mereka apa melakukan Masing-masing. kerja-kerja politik. Justru juga. hasil survei yang menunjukkan salah satu calon unggul itu bisa menjadi pemicu ya, Betul. penambah semangat bagi mereka untuk mengejar. Betul. Ya. Sepanjang apa nama 01 tidak apa nama tuh Salah langkah. Boleh dikatakan Kalau salah disuku itu langkah kan, ya. ada Atau membuat kecelakaan. tindakan-tindakan yang dalam tanda petik apa nama tuh terindikasi apa nama tuh nilai-nilai katakanlah punya apa nama tuh kaitan dengan hukum ya mungkin itu yang Ya. menjatuhkan mereka kan. Tapi itu juga dengan waktu yang relatif kecil ini ya, waktu yang pendek ini ya agak sulit juga Ya. gitu. Tapi- Kecuali ada hal yang luar biasa banget. Apalagi kan memang sebenarnya kan dalam ini kan sudah menjadi rahasia umum ya kan, ada buah tangan itu kan. Ya. Ada apalagi itu garisan tangan. Betul. Jadi semuanya juga menentukan. Ada banyak faktor-faktor X-nya. Betul. Nah, sebelum saksi faktor X ini menentukan, katanya ada yang nanti akan mengampur-ngamburkan itu. Atau Jadi gini, kaitan dengan garis tangan tadi kan. Ini kan persoalan takdir. ya takdir. Jadi kehidupan apa kita memang ini agak-agak sedikit apa nama filosofis kita membahasnya kan. Secara metafisis manusia memang diatur oleh kekuatan supranatural itu. Nah, di dalam bahasa agama itu setiap manusia itu sudah ada apa nama tuh Sudah kodratnya. Sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Iya. Kan gitu kan? Ya. Cuma Jadi kita kalau tidak bisa umpamanya melihatnya ya. iya, kalau umpamanya pilkada ini bagian dari takdir tadi, Iya. atau katakan dalam tanda petik bahasanya garis tangan, kalau ini bahwa proses dalam pilkada 2024 ini menjadi garis tangan kembali nomor 1 untuk memimpin, Ya. itu kan berarti takdir. Ya. Atau sebaliknya kan? Ya. Nah, takdir ini nggak bisa diikut campuri oleh manusia, Iya. kekuatan apapun gitu, nggak bisa. Karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Oh, nanti tanggal 28 ini masyarakat banyak memilih si A Iya. atau nomor 1. Kan begitu kan? Atau nomor 2 atau nomor 3. Nah, itu semua digerakkan oleh kekuatan ruh gitu. Nah, ini agak sulit memang menjelaskannya kan. Dialektika ruh itu kalau minjam Hegel itu dia akan menuju pada ruh yang absolut kan. Nah, ruh absolut itu bisa kita maknai sebagai, kalau dalam bahasa agama ya Tuhan yang Maha Esa tadi kan. Nah, artinya Tuhan Maha Esa lah yang sudah menentukan yaitu, perjalanan setiap manusia kan. Ya. Termasuklah perjalanan setiap calon pemimpin yang sedang bersaing hari ini gitu. Kalau kemudian kita lihat posisi pasangan ini, katanya ada adagium nih. Pasangan yang menang itu biasanya perpaduan antara dua kepala daerah. Itu biasanya kan dulu Pak Alex Nurdin dengan Pak Edi Yusuf, Pak Alex Nurdin dengan Pak Ishak Meki. Ya Oh, ini keterkaitan dengan apa pasangannya. Ya. Ya, kemudian Ini. kalau biasanya unggul itu masing-masing basicnya kepala daerah nih. Ya. Jadi misalnya kalau Pak Hamad Dairul itu kan pasangannya dengan Pak Ci Ujang itu kan dengan bupati. Sementara kalau Pak Edi Santana pasangannya juga bukan kepala daerah itu. Ya. Dan Pak Mawardi juga bukan kepala daerah. Itu biasanya seberapa besar sih pengaruh masing-masing kepala daerah itu? Atau memang ada pengaruh nih dengan karena dia punya wilayah pasangannya itu? Ya, tentu ada pengaruh ya. Kayak Ci Ujang memimpin wali kota, bupati itu. Tentu ada pengaruh pada publik. Ya. Nah, seberapa besar Ci Ujang memimpin masyarakat di Kabupaten Lahat dan ada kesan-kesan yang baik, Positif yang positif dipancarkan oleh Ci Ujang selaku pemimpin di Kabupaten Lahat, tentu pemasyarakat Lahat punya empati yang besar. Ya. Dan empati yang besar ini akan berpengaruh ketika pemilihan nanti kan. Ya. Nah, untuk seperti apa nama tuh Mawardi misalnya, sama apa Ibu Anita kan sebagai apa nama tuh bagian sebenarnya, bagian dari pemerintah Sumatera Selatan kan. Kalau dalam undang-undang kan apa DPR itu kan bagian dari pemerintah Sumatera Selatan. Ya. Meskipun dia punya
hak untuk melakukan tugas, 3 tugas dia kan, seperti budgeting, legislasi dan pengawasan kan. Nah ini juga memang tidak punya wilayah, tapi kan dia punya kesempatan untuk mengaktualisasikan ya aspirasi masyarakat di media-media itu, dan tentu saja ada pengaruhnya itu. Ya. Termasuklah Mawardi Yahya yang pernah memegang wilayah OI kan, pasti besar lah pengaruhnya kan. Ya. Apalagi dia pernah juga di sebagai ketua OKI, DPRD ya. kena sebagai anggota dewan kan. Ada pasti pengaruh itu pasti ada. Tapi seberapa besar, nah itu persoalan kan. Itu yang perlu di riset. Nah, sementara Herman Deru selaku gubernur itu, tentu saja besar juga pengaruhnya selama 5 tahun dia menyelenggarakan pemerintahan ini bersama Mawardi kan. Sekarang berpisah dia bersama Ci Ujang, kira-kira gitu kan. Nah ini setiap calon punya aura gitu, atau energi yang terpancarkan pada masyarakat gitu. Kalau sepanjang energi yang dipancarkannya itu positif, itu kan berpengaruh pada saat pemilihan. Menambah positif, berarti menambah suara ya. Iya. Kalau negatif mungkin mengurangi suara. Mengurangi. Nah terakhir ini kan ada gender nih, kan ada 2 pasangan itu juga berpasangan dengan wanita. Ini juga ada pengaruh juga tidak untuk mengurangi atau menambah suara? Mungkin ada pengaruh, tapi kan persoalan gender kan begini. Belum tentu perempuan memahami persoalan gender. Ya. Kan gitu kan. Kadang-kadang dia bias gender malah. Iya. Nah, kita berharap di 01 dalam hal ini Herman Deru dengan Ci Ujang, nah ini laki-laki yang harus memiliki perspektif gender. Ya. Nah, perspektif gender itu kan kalau di program nasional itu kan ada kementeriannya, Kementerian Perempuan dan Anak itu kan. Ya. Nah, ini kan macam mana sensitivitas pimpinan, tidak hanya nomor 1, nomor 2 dengan nomor 3, termasuk kaum laki-laki yang lain itu. Ya. Nah, macam mana setiap pemimpin memiliki sensitivitas gender sehingga setiap kebijakan-kebijakannya menempatkan posisi perempuan, Ya. kesetaraan perempuan dipertimbangkan, keadilan perempuan dipertimbangkan, termasuklah keadilan bagi anak-anak. Ya. Karena ada hak anak kan. Artinya kan memang sebenarnya kan banyak faktor namanya, termasuk gender, termasuk sebagai kepala daerah, dan juga di suratan tangan. Benar. Artinya kan sebenarnya kan tinggal kembali kepada hasil nanti ya. Ya tergantung ini. Mereka kan sudah melakukan kerja-kerja nih. Mereka kan kampanye. Kampanye ini kan ada kampanye dialog terbatas, ada kampanye akbar tuh nanti itu. Kemudian sebelumnya kan mereka sudah membangun hubungan-hubungan sama konstituen, sama masyarakat gitu, yang berharap masyarakat memilih dia kembali kan. Atau masyarakat begitu juga dilakukan oleh 02 dan 03. Saya kira mereka sama melakukan kerja-kerja politik yang sama gitu loh. Kemudian kalau faktor serangan Fajar gimana? Nah memang di dalam survei-survei itu serangan Fajar itu dalam artian transaksional ya. Ya. Itu dulu ya pernah saya baca itu dia amat bergantung pada nilai material. Ya. Jadi ada pertanyaan begini di dalam survei itu. Jadi andai kata itu misal rata-rata itu 100.000 gitu. Andai kata 150.000 ke atas misalnya. Apakah pemilihan Bapak berubah? Ternyata berubah. Iya. Oh, bisa mengubah suara ya? Iya, mengubah pilihan. Mengubah pilihan. Dengan nominal yang lebih gitu kan. Nah, artinya ada pengaruh kan. Tetapi persoalannya seberapa jauh, macam mana kita menyerahkan uang ke konstituen itu kalau tidak jelas infrastruktur yang dibuat. Ya. Nggak tuh ya terbuang aja duit. Ya, ngambur ke laut, menggarami lautan ya. Artinya di situ itu kalau kandidat ingin melakukan membangun transaksi transaksional itu, Ya. maka timnya harus kuat. Wah. Kemudian masyarakat yang menjadi target jelas. Dan- Sehingga ketika terjadi transaksional itu tidak kemana-mana kan, Ya. bulat jadi kan. Wah. Nah itu amat tergantung itu juga, Ya. amat bergantung Dan strategi banyak mereka, belajar kemampuan dari- mereka
meyakinkan pemilih gitu. Dan belajar dari pileg kemarin ternyata memang banyak yang menyimpang itu. Jadi kalau hasil dari informasi para caleg yang terpilih itu, kalau kita mau mendapatkan 1.000 suara berarti kita harus 4.000 itu menabur. Jadi kalau kita berharap 1.000 hanya menabur 1.000, ya ada biasnya kan. Ada biasnya, artinya memang pengaruh-pengaruh ini juga menentukan. Ya memang, tapi dalam konteks demokrasi ini nggak sehat. Ya. Jadi itu loh. Jadi kita juga berharap masyarakat harus terdidik Lihatlah program-program ketiga calon ini. Ya. Nah, apakah ketiga calon yang mempunyai program-program ini ketika terpilih nanti mampu mewujudkannya? Ya. Nah, itu amat bergantung jejak rekam ketiga calon kan. Jadi masyarakat harus dididik bahwa dia memilih itu berdasarkan program-program yang disodorkan oleh kandidat gitu loh. Nah, kemudian dari program yang disodorkan kandidat, kira-kira program ini mana yang mampu atau menyentuh langsung kehidupan mereka. Ya. Nah, dari situ kemudian dilihat lagi bagaimana jejak rekam para kandidat ini. Ya. Kalau umpamanya jejak rekamnya bagus, kan ada beberapa media segala macam kan bisa dicek. Tetapi perlu juga disadari juga masyarakat dalam konteks zaman era post-truth ini, kadang-kadang kebohongan itu menjadi kebenaran. Nah, ini yang harus masyarakat harus hati-hati dalam mengkonsumsi informasi yang di media-media medsos. Ya. Jadi dia harus kritis betul. Ya. Agak berbeda dengan media mainstream ketika masa lalu. Karena memang ada kode etik ketika produksinya. Kalau di medsos kan tidak ada. Bisa juga dia menggunakan kode etik, membuat beritanya baik. Tetapi dia bisa dengan kemampuan bahasa, dia bisa dalam tanda petik bisa menggelincirkan kesadaran pembaca dengan menggunakan bahasa tadi gitu. Ya. Data dikasih. Ya. Tapi data dalam artian kalau di dalam poster itu disebut data alternatif. Ya. Seolah-olah data alternatif ini sama dengan data objektif gitu kan. Nah, kondisi hari ini begitu. Wartawan kadang-kadang mungkin tidak bermaksud untuk menciptakan berita-berita yang dalam perspektif post-truth, tetapi dia terbangun tanpa kesadaran kritisnya, dia bagian dari post-truth. Nah, ini bahaya. Jadi saya pikir masyarakat, teman-teman wartawan juga, terutama teman-teman wartawan di media sosial, ini sempat saya beri materi di Pali waktu itu kan, tentang ada pertemuan dengan wartawan terkait dengan post-truth ini. Jadi teman-teman wartawan, jati diri wartawan itu amat bergantung dia menulis itu. Nah, menulis itu dalam artian bagaimana dia berharap pembaca dalam hal ini menjadi kritis gitu. Nah, itulah tugas tanggung jawab wartawan kepada publik, kepada masyarakat. Nah, karena itu wartawan harus juga tidak berada dalam arus gelombang post-truth ini. Ya, jadi harus berada dalam posisi sebagai pengontrol ya. Iya, sejatinya sebagai wartawan. Ya, pembicaraan kita dapat diketahui bahwa memang di atas kertas ada hasil yang bisa menunjukkan kandidat-kandidat yang lebih unggul, tapi kemudian hasilnya seperti bola lah. Hasil di atas kertas dan hasil di lapangan bisa menjadi beda. Tapi bisa memang kalau memang keunggulan teknis itu memang dimiliki salah satu pemain bola, ya biasanya mereka akan unggul secara teknis. Demikian barangkali. Saya kira demikian dan bisa menjadi pemikiran bagi kita ketika menuju bilik suara, bisa menentukan siapa yang akan kita pilih. Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Ya, barangkali kita perlu mendidik masyarakat pemilih hendaknya membaca program-program kandidat, baik kandidat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian jangan lupa mengecek jejak rekam mereka. Dari situ bisa masyarakat bisa menentukan pilihan, bukan uang. Karena sekali kita memilih itu dan salah pilihan, itu 5 tahun ke depan untuk menatanya. Nah, saya kira masyarakat udah mulai sadar dalam hal itu kan.
Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.